Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jasmani maupun rohani. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, saya Fika Firdana dengan NIM 20206018 bersama rekan saya Muhammad Sirajul Cikam dengan NIM 20206014 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul bahan ajar IPS yang bertema peta dan komponennya. Modul ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS SDMI 2 yang diampu oleh Ibu Khairul Ummatin. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu peta konsep. Hari ini kita akan mempelajari mengenai peta dan komponennya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peta dan komponennya itu? Langsung saja kita akan membahas mengenai jenis-jenis peta. Yang pertama ada 1, peta umum dan juga peta khusus. Kemudian kita juga akan membahas mengenai komponen peta. Komponen peta terdapat 10 bagian. Dan yang pertama adalah judul peta, kedua ada skala peta, yang ketiga ada petunjuk arah, keempat ada simbol, kelima ada garis tepi peta, keenam ada legenda, ketujuh ada garis astronomis, yang kedelapan ada tahun pembuatan peta, 9 ada insert, dan yang terakhir adalah indeks. Untuk kata kuncinya sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini ya teman-teman, yaitu mengenai jenis-jenis peta dan juga komponen peta. Selanjutnya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti PPKN kelas 6 SD atau MI: menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar: mengidentifikasi peta dan komponen peta, judul peta, skala peta, petunjuk arah, simbol, garis tepi peta, legenda, garis astronomis, tahun pembuatan peta, insert, dan indeks. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian peta. 2. Menyebutkan macam-macam komponen peta. 3. Menjelaskan manfaat peta. 4. Menjelaskan memperbesar dan memperkecil peta. 5. Menjelaskan cara menggambar peta. Pengertian peta dan komponennya. Peta merupakan gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi yang digambarkan bidang datar dengan perbandingan skala tertentu. Sedangkan skala adalah perbandingan antara jarak pada peta sebenarnya. Dengan adanya peta, kita dapat mengetahui letak dari suatu wilayah mulai dari kabupaten, kota, serta provinsi dengan tepat. Selain itu kita juga dapat melihat berbagai kenampakan alam yang telah digambarkan dalam bentuk simbol. Beberapa peta bumi yang dibukukan disebut dengan atlas, sedangkan globe adalah tiruan bola bumi yang berputar pada porosnya. Fungsi dari peta adalah menunjukkan posisi dan juga lokasi di permukaan bumi, memberikan data tentang suatu daerah, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Jenis peta berdasarkan isi informasinya dibedakan menjadi 2, di antaranya yaitu 1. Peta umum. Peta umum ialah peta yang memuat berbagai informasi mengenai kenampakan muka bumi. Peta umum memberikan gambaran yang sesungguhnya. Contohnya ialah peta Indonesia. Peta umum dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Peta dunia. Peta dunia ialah peta yang menggambarkan bentuk dan letak wilayah negara-negara di dunia. Pada peta dunia menggambarkan negara-negara yang ada di seluruh dunia. B. Peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta korografi bercorak umum dan berskala kecil. Contohnya ialah peta kota Solo. C. Peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Peta topografi juga dilengkapi dengan kenampakan alam dan budaya. D.
Dalam peta topografi terdapat perbedaan warna di berbagai tempat. Warna oranye melambangkan semakin tinggi suatu tempat, dan jika tempat memiliki ketinggian yang sama, juga diberi warna yang sama. 2. Peta khusus atau peta tematik. Peta khusus sering juga disebut sebagai peta tematik. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan keadaan khusus suatu daerah atau wilayah dengan maksud sesuai dengan keperluan. Misalnya, untuk mengetahui kepadatan penduduk, keadaan flora dan fauna, iklim, industri, dan lainnya. B. Manfaat peta. Peta sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari peta digunakan sebagai petunjuk jalan. Selain itu juga ada beberapa manfaat peta, yaitu menunjukkan lokasi suatu wilayah pada permukaan bumi, menunjukkan bentuk, luas, arah, dan jarak antar tempat di permukaan bumi. 3. Memperlihatkan persebaran berbagai gejala di permukaan bumi. 4. Memperlihatkan bentuk-bentuk permukaan bumi. 5. Menyajikan sebuah informasi dan persebaran berbagai kenampakan. C. Komponen peta. Peta memiliki beberapa komponen yang sangat penting. Komponen peta sangatlah berguna untuk pengguna agar dapat membaca dan memahami sebuah isi dari peta. Komponen-komponen yang terdapat dalam peta adalah sebagai berikut. Pertama, judul peta. Judul peta merupakan sebuah komponen yang sangat penting pada peta, karena sebelum kita membaca isi sebuah peta, yang pertama kali kita baca adalah judul peta. 2. Skala peta. Skala peta ialah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Peta selalu dibuat jauh lebih kecil dari keadaan sebenarnya, namun letak, jarak, dan arahnya seperti keadaan yang sebenarnya. Ukuran peta di Indonesia biasanya dinyatakan dalam satuan cm, sedangkan ukuran yang sesungguhnya dinyatakan dengan satuan kilometer. Skala dibedakan menjadi dua, yaitu skala numerik dan skala grafik. Skala yang ditulis dalam bentuk perbandingan angka disebut skala angka, sedangkan skala yang digambarkan dalam garis disebut skala garis. Adapun manfaat skala dalam menggambar peta adalah sebagai berikut. A. Memperbesar atau memperkecil sebuah peta atau gambar tertentu. B. Menggambar suatu tempat yang sangat luas di atas kertas yang kecil. C. Mengetahui dan menemukan jarak suatu tempat yang satu dengan yang lainnya. 3. Petunjuk arah atau mata angin. Mata angin adalah petunjuk arah pada suatu peta yang berguna untuk mengetahui arah pada peta. Ada 8 arah mata angin. Arah utara selalu ada di bagian atas, dan arah selatan secara otomatis juga akan berada di bagian bawah. Arah timur berada di sebelah kanan, dan arah barat berada di sebelah kiri. Arah mata angin dapat membantu dalam menjelaskan posisi suatu tempat. 4. Simbol. Suatu tanda atau lambang yang terdapat di dalam peta untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. A. Simbol titik. Simbol titik biasanya digunakan untuk menggambarkan kenampakan permukaan bumi yang sempit. B. Simbol garis. Simbol garis menggambarkan kenampakan permukaan bumi yang memanjang. Contohnya tertera pada gambar tersebut. C. Simbol wilayah. Simbol wilayah menggambarkan kenampakan yang memiliki luas. Contohnya pada gambar tersebut. D. Simbol warna. Simbol warna menggambarkan keadaan setiap tempat di permukaan bumi yang berbeda-beda. Simbol warna dalam peta bertujuan untuk memperjelas perbedaan di setiap wilayah. Contoh: 1. Merah, batas wilayah dan jalan raya. 2. Kuning, dataran tinggi. 3. Hijau, dataran rendah. 4. Hitam, menggambarkan kota, gunung, dan jalan kereta api. 5. Biru, menggambarkan laut, sungai, dan danau. 6. Coklat, menggambarkan pegunungan. 7. Putih, daerah bersalju. 5. Garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis batas gambar peta. Garis tepi peta perlu dibuat untuk jadikan batas suatu peta serta untuk meletakkan angka-angka derajat. 6. Legenda. Legenda pada peta biasanya disebut juga dengan keterangan peta. Legenda peta berisi simbol-simbol yang digunakan pada peta. Manfaat dari legenda yaitu agar memudahkan simbol-simbol yang dicantumkan pada peta. Yang ketujuh ialah garis astronomis. Garis astronomis adalah garis tegak, vertikal, dan mendatar atau horizontal.
Garis tegak disebut dengan garis bujur, sedangkan garis yang mendatar disebut dengan garis lintang. Pada pinggir peta ditulis angka derajat yang menunjukkan derajat garis lintang dan juga garis bujur. Apa sih fungsi dari astronomis? Nah, fungsi dari astronomis ialah yang pertama untuk menentukan letak astronomis suatu tempat. Yang kedua, untuk menyebutkan batas-batas wilayah. Yang ketiga, menyebutkan pembagian wilayah. Dan yang terakhir, untuk menampilkan kenampakan-kenampakan alam. Yang kedelapan, tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta menunjukkan waktu pembuatan peta tersebut. Tahun pembuatan peta sangatlah perlu dicantumkan dalam sebuah peta, karena hal ini berguna dalam menentukan apakah peta tersebut masih sesuai atau tidak digunakan pada saat ini. Yang kesembilan ada insert. Insert peta adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Insert peta juga disebut dengan peta sisipan. Nah, insert ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dan juga untuk mengetahui letak wilayah tertentu dari peta yang telah disajikan. Biasanya insert terletak pada sudut peta atau juga ruang yang kosong. Yang ke-10 ada indeks. Indeks adalah daftar kata yang disusun berdasarkan urutan abjad. Dalam indeks terdapat suatu kata benda yang disertai dengan nomor halaman. Misalnya nih, indeks kota Yogyakarta 125B4. Artinya, kota Yogyakarta berada pada halaman 125. Adapun kode B menunjukkan lokasi kota dari kiri ke kanan, sedangkan kode 4 menunjukkan lokasi pada kotak dari atas ke bawah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara membaca peta yang baik. Nah, cara membaca peta bukan hanya semata-mata kita melihat gambar, namun ada beberapa langkah dalam membaca peta. Langkah-langkah tersebut dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita membaca peta, kita harus menemukan peta kabupaten dan juga provinsi. Karena hal ini dapat membantu kita dalam membaca peta. Yang kedua, menemukan letak wilayah. Yang ketiga, menyebutkan batas-batas wilayah. Yang keempat, menyebutkan pembagian wilayah. Yang kelima, menyebutkan kenampakan-kenampakan alam dan buatan. Yang keenam, membaca peta kabupaten. Dan yang terakhir adalah membaca peta provinsi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai menggambar peta. Bagaimana sih cara menggambar peta itu? Nah, cara menggambar peta dengan mudah dan baik dapat dilakukan dengan cara menjiplak atau menggunakan teknik kotak. Cara menjiplak peta biasanya dilakukan dengan gambar asli yang terdapat pada peta. Sedangkan cara menggambar peta dengan teknik kotak dapat dilakukan dengan cara membuat kotak-kotak kecil yang telah disesuaikan dengan peta yang akan dibuat, kemudian setelah itu baru menggambar. F. Memperbesar dan memperkecil peta. Arti dari memperbesar peta adalah membuat peta lebih besar dari peta asli dengan perbandingan tertentu. Adapun diperkecil, peta akan dibuat lebih kecil dari peta asli dengan perbandingan tertentu. Kamu juga dapat memperbesar dan memperkecil peta dengan cara sederhana, yaitu dengan cara menggambar langsung dari gambar asli dengan bantuan garis kotak-kotak yang telah disebutkan pada bagian di atas. Caranya hampir sama dengan cara yang telah dijelaskan di atas. Hanya saja dalam membuat peta pada kertas dibuat lebih besar atau lebih kecil ukurannya sesuai dengan yang telah diinginkan. Selanjutnya ialah rangkuman.
Rangkuman ini membahas mengenai modul bahan ajar dari mulai awal sampai akhir. Nah, akan sedikit saya jelaskan. Yang pertama, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang digambar pada permukaan datar dan diperkecil dengan skala tertentu. Peta memiliki dua jenis, yaitu peta umum dan juga peta khusus atau peta tematik. Yang kedua, manfaat peta. Manfaat peta yang pertama dapat menunjukkan lokasi suatu wilayah pada permukaan bumi. Yang kedua menunjukkan bentuk, luas, arah, jarak antar tempat di permukaan bumi. Yang ketiga memperlihatkan persebaran berbagai gejala di permukaan bumi. Yang keempat memperlihatkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang kelima menyajikan sebuah informasi dan persebaran berbagai kenampakan permukaan bumi. Yang ketiga, ada beberapa komponen-komponen peta yang telah diringkas. Yang pertama adalah judul peta. Merupakan sebuah komponen yang sangat penting pada peta. Karena sebelum kita membaca isi peta, tentunya yang pertama kali kita baca ialah judul peta. Yang kedua ada skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Yang ketiga ada mata angin, adalah petunjuk arah pada suatu peta yang berguna untuk mengetahui arah pada peta. Yang keempat ada simbol. Simbol adalah suatu tanda atau lambang yang terdapat di dalam peta untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, garis tepi peta merupakan garis batas gambar peta. Yang keenam ada legenda. Legenda peta biasanya berisi simbol-simbol yang digunakan pada peta. Yang ketujuh, garis astronomis adalah garis tegak vertikal dan mendatar horizontal yang terdapat pada peta. Yang kedelapan, tahun pembuatan peta menunjukkan bahwa waktu pembuatan peta itu sedang dibuat. Yang kesembilan ada insert, adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Yang terakhir ada indeks, adalah daftar kata yang disusun berdasarkan urutan abjad. Yang keempat, cara membaca peta. Ada beberapa langkah dalam membaca peta. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan peta kabupaten dan juga provinsi, menemukan letak wilayah, menyebutkan batas-batas wilayah, menyebutkan pembagian wilayah, menyebutkan kenampakan-kenampakan alam dan buatan, membaca peta kabupaten, membaca peta provinsi. Yang terakhir ialah cara menggambar peta dengan mudah dapat dilakukan dengan cara menjiplak atau menggunakan teknik kotak. Nah, cara menjiplak peta bisa dilakukan dengan gambar asli yang terdapat pada peta, baru kemudian bisa dijiplak. Sedangkan cara menggambar peta yang dengan teknik kotak dapat dilakukan dengan cara membuat kotak-kotak kecil yang telah disesuaikan dengan peta yang akan dibuat kemudian setelah menggambar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan adanya modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.